Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 1. Ketemu lagi dengan Kak April. Kali ini kita akan melanjutkan materi adik-adik. Sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu adik-adik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, kali ini kita masih di tema 1 yang berjudul Diriku dan subtema 3 yang berjudul Aku Merawat Tubuhku. Baik adik-adik, mari kita perhatikan gambar yang sudah ada di depan. Nah, ini adalah gambar Siti dan teman-temannya. Kira-kira mereka sedang apa ya? Jadi, mereka itu sedang merawat tubuh. Tubuh harus dirawat agar sehat. Kita harus menjaga kebersihan tubuh. Tubuh yang sehat membuat kita semangat. Tubuh yang sakit membuat kita lemah. Merawat tubuh tanda bersyukur kepada Tuhan. Jika kita lihat di gambar ini, Siti sedang memotong kuku. Lalu di sini ada Lani sedang menyisir rambut. Ada Udin yang sedang menggosok gigi. Ada Dayu yang sedang mencuci tangan. Ada Edo yang sedang merapikan rambutnya. Dan juga ada Beni yang sedang mengelap keringatnya dengan handuk. Nah adik-adik, coba dilihat lagi gambar ini. Ini gambar apa ya? Betul, ini gambar tangan kita. Tapi kok di situ ada gambar yang menyeramkan ya? Ada gambar yang seperti monster, kira-kira mereka itu apa ya? Nah ini juga sama, Kak April punya lagi gambar adik-adik. Ada yang sedang tertawa nih gambar ini. Lalu yang ini juga sangat menyeramkan. Mereka itu siapa ya? Jadi mereka itu adalah kuman adik-adik. Kuman ada di mana-mana. Kuman ada di ujung jari, ada di sela kaki. Kuman membuat kita sakit. Kita harus mengusirnya. Lalu bagaimana ya caranya? Caranya adalah kita harus merawat tubuh agar bersih selalu. Nah, adik-adik di sini Kak April sudah punya gambar. Kira-kira ini gambarnya sedang melakukan apa ya? Jadi banyak kegiatan yang membuat tangan kotor, tapi tak perlu khawatir. Tangan kotor bisa dibersihkan. Rajinlah mencuci tangan agar bersih terawat. Nah adik-adik, gambar yang sudah tadi kita perhatikan ini sangat indah ya adik-adik. Warnanya berwarna-warni. Nah ini adalah salah satu karya melukis dengan jari. Sangat indah bukan? Lalu bagaimana ya cara membuatnya? Apa saja yang harus disiapkan untuk membuat karya ini? Yang pertama adalah ada cat warna. Lalu yang kedua ada kertas. Ya adik-adik, kertasnya kertas yang masih kosong, yang masih bersih. Lalu bagaimana cara membuatnya? Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, siapkan cat berwarna. Dan tentunya kertas tadi ya adik-adik. Lalu yang kedua, pilih warna yang kamu suka. Bisa dituangkan dulu di tempat ya adik-adik seperti contoh yang di atas ini. Lalu yang ketiga, kalian dapat melukis menggunakan jari sebagai kuasnya nih. Seperti sudah ada di contoh, ini ada kakak yang sedang membuat matahari. Tapi tidak menggunakan kuas, menggunakan jari untuk menggambarnya. Nah, adik-adik di sini juga Kak April sudah
memiliki dua gambar. Ada gambar apa saja ya? Jadi di sini ada gambar mencuci tangan dan juga mencuci kaki. Nah, mencuci tangan dan mencuci kaki termasuk cara merawat tubuh. Kita merawat tubuh agar terhindar dari kuman. Tadi adik-adik udah lihat kan gambar kuman itu gimana menyeramkan, bukan? Selain itu kuman bisa membuat kita sakit. Lalu nih, di sini juga Kak April sudah punya gambar lagi. Siapa ya ini? Ini adalah Udin. Udin melukis dengan jari. Udin senang sekali. Sekarang waktunya istirahat. Nah, Udin merasa lapar ingin makan. Tetapi tangan dan kaki Udin kotor. Lalu apa ya yang harus Udin lakukan? Coba nanti adik-adik bisa menuliskan jawabannya pada buku paket ya. Adik-adik, bagaimana ya cara mencuci tangan yang baik dan benar? Dari tadi kan sudah banyak tuh gambarnya tentang kuman yang ada di tangan. Nah, sekarang gimana nih cara mencuci tangan yang baik dan benar? Mari kita perhatikan gambar berikut dan coba nanti adik-adik praktikan ya di rumah. Nah, adik-adik, yang pertama kita basahi dulu tangan kita. Tentunya di air yang mengalir ya adik-adik. Setelah itu tuangkan sabun, lalu gosokkan sabunnya ke telapak tangan. Ke telapak tangan yang bagian dalam. Selanjutnya digosokkan ke punggung tangan yang bagian luar. Lalu digosok ke sela-sela jari-jari ya adik-adik. Lalu juga kaitkan jari jemarinya antara jari yang kanan dengan yang jari yang kiri. Lalu digosok-gosok lagi sampai semuanya rata sabun-sabunnya. Setelah itu, setelah rata digosok-gosok tadi, dibilas lagi menggunakan air yang mengalir. Setelah itu, lap dengan kain atau handuk yang kering. Jangan lupa adik-adik ditutup keran airnya supaya tidak banjir ya adik-adik. Setelah tangan tadi bersih yang sudah dikeringkan, berarti tangan kita sudah bebas dari kuman. Adik-adik boleh melanjutkan mau makan ataupun misalkan adik-adik mau ini nih menyentuh bagian wajah, itu sudah tidak apa-apa karena sudah bersih ya adik-adik tangannya. Oke adik-adik, tadi kan kita sudah belajar tentang menjaga kebersihan tangan. Nah, sekarang ada bagian lain nih yang harus kita rawat, yaitu cara lain merawat tubuh dengan menjaga sikap tubuh saat menulis agar tubuh tetap sehat. Coba perhatikan posisi dan sikap duduk saat menulis. Nah, di sini Kak April sudah punya gambarnya adik-adik. Ini adalah gambar tentang posisi menulis yang baik dan benar. Jadi posisinya duduk dengan tegap, hindari kaki menyilang seperti gambar yang di checklist ya adik-adik. Selanjutnya Kak April punya lagi gambar cara memegang pensil yang betul, yang benar. Bagaimana caranya? Pensil dipegang dengan cara ibu jari dan telunjuk menjepit pensil dan jangan ditekan ketika menulis. Nah, yang betul lihat adik-adik, ada gambar yang sudah di checklist yang berwarna kuning. Itu cara memegang pensil yang betul. Coba nanti adik-adik praktikkan ketika menulis ya. Lalu selanjutnya adalah meletakkan buku dengan tepat. Bagaimana yang betul? Nah, buku diletakkan di atas meja, duduk dengan tegak dan posisi mata sejajar dengan buku, jadi tidak terlalu dekat. Di materi yang sebelumnya Kak April sudah pernah menjelaskan posisi yang baik itu adalah 30 cm dari buku ya adik-adik. Nah adik-adik, coba perhatikan gambar yang berikut ini. Di sini ada gambar Beni yang sedang apa ya adik-adik? Beni sedang menulis.
kita perhatikan bacaan ini adik-adik. Kita melihat dengan mata. Mata perlu cukup cahaya saat kita menulis. Mata harus dijaga agar tetap sehat. Beni akan menulis. Beni duduk dekat jendela supaya terang. Menulis menjadi lebih mudah. Mata pun tetap sehat. Nah, kalau adik-adik menulisnya pada siang hari atau pagi hari bisa dekat jendela. Tapi kalau pada malam hari adik-adik usahakan dibantu dengan cahaya dari lampu. Nah, oke adik-adik, di sini sudah ada gambar Siti dan teman-temannya. Nah, kira-kira mereka sedang apa ya? Rawatlah tubuh dengan teratur, dari mulai rambut hingga kaki. Mandi sehari 2 kali, tidak lupa menggosok gigi. Siti mandi pakai sabun, mencuci rambut menggunakan sampo, menggosok gigi menggunakan sikat dan pasta gigi. Sabun, sampo, dan sikat adalah benda untuk merawat tubuh. Nah, jadi adik-adik supaya menggunakan benda-benda tersebut sesuai dengan kegunaannya ya adik-adik. Jangan sampai untuk tubuh. Lalu sabun untuk rambut. Nah, itu jangan sampai salah guna karena sudah mempunyai fungsinya masing-masing. Baik adik-adik, di sini sudah ada gambar Siti dan teman-temannya yang sedang berkumpul di kelas. Kira-kira kenapa ya? Wah, ternyata Edo sedang bersedih. Gigi Edo sakit. Edo suka makan permen, tapi Edo sering lupa menyikat gigi. Akibatnya gigi berlubang. Sakit gigi rasanya sakit sekali. Dia sangat menyesal. Dari situ dia rajin merawat giginya dengan cara rajin menggosok gigi. Nah, adik-adik, bacalah teks berikut. Di sini Kak April punya teks tentang gigi. Kata gigi, aku gigi, mulut rumahku. Agar sehat dan kuat, aku harus disikat setiap hari, sehabis makan dan juga sebelum tidur. Tentunya menggunakan pasta gigi berfluoride, makan makanan bergizi, dan setiap 6 bulan sekali pergi ke dokter gigi. Sehat selalu, senang rasanya. Jadi adik-adik, sikat gigi yang sudah kita gunakan setiap hari itu setiap 6 bulan sekali atau juga boleh 3 bulan sekali diganti. Agar apa? Agar tidak menumpuk kuman giginya ya adik-adik. Jadi ini adik-adik rajin ya sikat giginya, tapi sikat giginya tidak pernah diganti. Itu juga kurang bagus, kurang baik karena bisa menumpuk kuman. Jadi supaya rajin menggosok gigi dan juga mengganti sikat giginya ya adik-adik. Menyikat gigi berarti itu juga salah satu bentuk merawat tubuh. Menyikat gigi dilakukan 2 kali sehari, sebaiknya setelah sarapan dan juga sebelum tidur. Kenapa ya Kak, kok harus sebelum tidur? Karena biasanya kan adik-adik nih kalau ketika kita tidur itu sudah tidak melakukan apapun kan, sudah tidak makan. Nah, supaya menjaga tetap sehat giginya, oleh karena itu sebelum tidur dibersihkan. Barangkali juga adik-adik sebelum tidur makan ataupun minum susu. Nah, supaya bersih lagi jadinya disikat giginya ya adik-adik. Sekarang kita akan belajar tentang aturan merawat tubuh.
Bagaimana ya? Nah, adik-adik, di gambar pertama ini ada siapa ya? Jadi ini ada Edo sedang mandi dan mencuci rambut. Berarti yang digunakan tadi apa adik-adik? Yang digunakan adalah sabun ya, dan juga sampo untuk mencuci rambutnya. Lalu yang selanjutnya di sini ada Dayu sedang mencuci tangan. Ingat, mencuci tangannya menggunakan sabun dan juga air yang mengalir. Selanjutnya ada gambar Lani yang sedang menggosok gigi. Jangan lupa menggosok giginya menggunakan pasta gigi berfluoride dan juga sikat gigi tentunya ya. Selanjutnya di sini ada gambar Siti yang sedang memotong kuku. Ini untuk kebersihan kuku. Nih adik-adik kan kalau habis main barangkali tuh kukunya pada hitam-hitam ya kemasukan tanah. Nah itu supaya dipotong agar tidak menjadi sarang kuman. Selanjutnya di sini ada gambar Edo. Edo sedang apa ya? Edo sedang mencuci kaki sebelum tidur. Sebelumnya juga Kak Abdul sudah pernah menjelaskan ya adik-adik kenapa kita harus mencuci kaki sebelum tidur, agar terhindar dari kuman dan juga agar tidak gatal-gatal ya adik-adik. Tidurnya jadi nyenyak kalau sudah bersih. Nah, mereka selalu merawat tubuh. Sudahkah kamu merawat tubuh? Merawat tubuh ada aturannya. Lakukan secara teratur. Nanti adik-adik bisa ditiru ini semua yang ada di gambar ini ya. Dilakukan kalau bisa setiap hari. Oke adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang menjaga kebersihan tubuh. Bagaimana ya? Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar Udin mandi sebelum ke sekolah. Udin juga mandi setelah bermain. Mandi untuk membersihkan tubuh. Udin rajin mencuci rambut. Udin memotong kuku secara teratur. Udin mengganti pakaian setiap hari. Di mandi yang baik itu ya adik-adik sehari 2 kali. Lalu juga mencuci rambut. Itu yang baik adalah 2 hari sekali juga. Kalau pakaian diusahakan setiap hari ganti karena kita tubuhnya selalu berkeringat. Nah, coba perhatikan adik-adik nih. Lihat, keringatnya sudah menumpuk sekali ya adik-adik di baju sampai bajunya basah. Nah, ini adalah bisa menjadi sumber penyakit, bisa menjadi sumber kuman. Yang diserang adalah kulit. Kulit adalah bagian tubuh. Kulit mudah mengeluarkan keringat. Debu mudah menempel pada kulit yang berkeringat. Karenanya kulit harus dirawat. Bagaimana caranya? Coba nanti adik-adik bisa tanyakan kepada mama, kepada kakak ya. Gimana ya supaya tubuh kita bersih itu dirawatnya seperti apa ya? Adik-adik, di sini sudah ada bacaan ya tentang Udin. Udin rajin merawat tubuh. Udin tampak bersih dan sehat. Tubuh dan pakaian Udin selalu bersih dan wangi. Udin selalu mengganti baju yang kotor. Setelah itu, Udin membantu ibu mencuci bajunya. Udin biasa membantu ibunya. Lalu, tahukah kamu cara mencuci baju? Coba kita perhatikan. Di sini sudah ada tata caranya ya adik-adik di gambar. Nah, Kak April beri penjelasannya ya adik-adik. Jadi, cara mencuci baju pertama, masukkan pakaian ke ember yang sudah terisi air sabun. Rendam beberapa menit. Kedua, menyikat dan menggilas pakaian. Yang ketiga, membilas pakaian dengan air bersih dan juga mengalir. Yang keempat setelah dibilas adalah menjemur pakaian. Lalu yang
terakhir adalah menggosok atau menyetrika pakaian. Menjemur tadi tujuannya supaya pakaian cepat kering. Dan menyetrika tujuannya supaya pakaiannya tidak kusut ketika akan digunakan. Selain itu juga menyetrika pakaian bisa membunuh kuman-kuman ya adik-adik. Nah, adik-adik, di sini sudah ada gambar dadu yang berisi, dadunya ini ada huruf-huruf ya adik-adik. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan berarti merawat tubuh. Siti, Dayu, dan Lani bermain bersama. Mereka bermain balok huruf. Selain bermain, mereka merapihkan mainan dan mencuci tangan. Ada banyak huruf terlihat, mulai dari A, B, C, sampai Z. Jumlahnya adalah 26. Ada huruf A, I, U, E, O. Nah, itu termasuk ke dalam huruf vokal. Juga ada huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Temukan macam-macam huruf dalam tiap kata. Nah, adik-adik, jadi diingat ya, huruf itu jumlahnya ada 26. Ada huruf vokal yang berjumlah 5 dan juga ada yang bukan huruf vokal ya adik-adik, sisanya. Oke adik-adik, nah di sini ada gambar lagi nih adik-adik. Kira-kira ini sedang apa ya? Hari yang cerah. Bapak guru memeriksa kebersihan siswa, mulai rambut hingga kuku. Rambut Udin bersih dan harum. Kuku Siti pendek dan rapi. Telinga Beni juga bersih. Semua menjaga kebersihan tubuh. Nah adik-adik, jadi ini dilakukan sebelum masuk kelas. Anak-anak berbaris dulu di luar kelas. Setelah itu bapak gurunya memeriksa kebersihan tubuhnya ya anak-anak. Nah di sini ada gambar lagi nih. Gambar apa ya? Nah ternyata ini adalah gambarnya Udin yang sedang dibersihkan telinganya oleh ibunya. Tahukah kamu cara membersihkan telinga? Coba perhatikan gambar ini. Caranya yaitu kalian minta bantuan ayah atau ibu saat membersihkan telinga. Bersihkan bagian daun telinga saja. Alat yang digunakan untuk membersihkan adalah cotton bud ya adik-adik. Nanti coba adik-adik praktekkan supaya telinganya bersih ya adik-adik. Karena kalau telinganya tidak bersih bisa mengganggu pendengaran adik-adik. Selain itu juga pasti gatal rasanya kalau tidak dibersihkan. Kali ini kita masuk ke pembelajaran membandingkan banyak benda. Coba amati gambar berikut. Nah, di sini sudah ada gambar sabun ya adik-adik. Lalu ada tulisan 3 sabun lebih sedikit dari 5 sabun. Lalu ada gambar sampo. 4 sampo lebih banyak dari 1 sampo. Lalu sudah ada gambar 4 sampo sama banyak dengan 4 sabun. Nah adik-adik, bagaimana ya cara menentukan tadi nih membandingkan benda ini? Nah Kak April sudah punya caranya. Caranya adalah 1.
Lihatlah kedua gambar yang akan dibandingkan. Kak April akan memberikan contoh gambar yang paling atas ya adik-adik, yaitu gambar sabun. Yang kedua, tuliskan jumlah bilangan yang terdapat pada kanan gambar. Nah, di sini di kanan gambarnya ini ada angka atau gambar 3 sabun. Lalu setelah itu tuliskan jumlah bilangan yang terdapat pada kiri gambar. Di kiri gambarnya sudah ada gambar 5 sabun. Yang selanjutnya setelah kita tulis, apa yang harus kita lakukan? Nah, adik-adik tuliskan kalimat perbandingannya. Seperti gambar yang paling pertama, 3 sabun lebih sedikit dari 5 sabun. Jadi kalimat perbandingannya adalah lebih sedikit dari. Nah, di sini Kak April juga sudah merangkum ya adik-adik untuk kalimat perbandingannya. Dalam membandingkan banyak benda, yaitu pertama ada lebih sedikit dari. Lalu yang kedua ada lebih banyak dari. Dan yang ketiga ada sama banyak dengan. Jadi yang perlu adik-adik perhatikan, lihat dulu gambarnya ya adik-adik, baru adik-adik bisa menentukan kalimat perbandingannya. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan membahas tentang membandingkan dua bilangan. Kalau tadi sebelumnya sudah belajar membandingkan banyaknya bilangan. Nah, sekarang apa sih Kak bedanya antara banyak bilangan dengan dua bilangan? Nah, untuk lebih memahaminya, amati gambar berikut. Di sini Kak April sudah punya gambar 5 sampo dan bilangannya itu ada 5. Lalu yang selanjutnya ada gambar 3 sampo, bilangannya adalah 3. Lalu sekarang bagaimana Kak cara membandingkan dua bilangannya? Caranya adalah 1. Lihatlah kedua bilangan yang akan dibandingkan. Di sini ada bilangan 5 dan juga 3. Yang kedua adalah tuliskan bilangan yang terdapat pada bagian kanan. Pada bagian kanannya di sini ada 5. Lalu tuliskan jumlah bilangan yang terdapat pada bagian kiri. Di bagian kiri ada bilangan 3. Selanjutnya, baru adik-adik bisa menuliskan kalimat perbandingannya. Nah, untuk membandingkan dua bilangan ini, apa ya kalimat perbandingannya? Kalimat perbandingannya adalah lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Jadi kalau kita lihat gambar ini atau bilangan ini, kalimat perbandingannya adalah 5 sampo lebih dari 3 sampo. Atau sebaliknya kalau kita balik 3 dengan 5. Jadinya kalimat perbandingannya bilangan 3 kurang dari 5. Nah, adik-adik di sini sudah ada bacaan. Udin, Edo, dan Denny rajin menyikat gigi. Gigi disikat memakai pasta gigi. Banyak dus bekas pasta gigi. Mereka membuatnya menjadi permainan bilangan. Nah, mereka membuat permainan bilangannya yaitu menghitung bilangan dari terkecil ke terbesar. Di sini bilangannya dari 1 sampai dengan 10 ya adik-adik. Gimana ya kalau menghitung dari yang terkecil ke terbesar? Nah, kan karena di sini dari bilangan 1 sampai 10. Oleh karena itu dari yang terkecil, paling terkecil itu ada bilangan 1, lalu 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, dan 10. Ini untuk yang bilangan dari terkecil ke terbesar. Menghitungnya itu maju ya adik-adik. Lalu selanjutnya, bagaimana kalau menghitung bilangan dari terbesar ke terkecil? Sama, bilangan 10 sampai dengan 1. Berarti dari yang mulai terbesar dulu. Karena hanya 10, jadi dari bilangan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, terakhir adalah 1. Kuncinya untuk menghitung bilangan dari terbesar ke terkecil yaitu bilangannya mundur ya adik-adik, dari 10 sampai 1. Kalau yang tadi dari terkecil ke terbesar itu maju dari 1 sampai dengan 10. Baik adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang membandingkan banyak benda, membandingkan bilangan, sudah banyak belajar juga tentang cara merawat tubuh, tentang cara menjaga kebersihan tubuh. Nah, sekarang Kak April punya tugas untuk adik-adik yang harus dikerjakan di rumah selama 1 minggu ke depan ya adik-adik. Tugasnya yaitu baik adik-adik, di sini ada tugas di halaman 77. Tugasnya apa? Tugasnya memberi tanda checklist atau centang pada gambar kegiatan yang dilakukan setelah melukis. Nah, kan setelah melukis itu pasti kotor ya adik-adik. Nah, coba apa kegiatan apa yang sesuai? Nanti adik-adik bisa checklist. Selanjutnya ada di halaman 85. Tugasnya yaitu menyalin tulisan buku baru sampai baris yang paling bawah. Di situ sudah ada petunjuknya adik-adik. Coba ikuti petunjuknya ya adik-adik. Duduk dengan tegap, pegang pensil dengan benar, letakkan buku di depanmu. Lalu bacalah buku di tempat yang terang. Tadi adik-adik kan sudah melihat ya adik-adik materi tentang bagaimana cara duduk yang baik, bagaimana cara memegang pensil. Nah, adik-adik nanti bisa dipraktekkan ketika menulis tugas ini. Yang selanjutnya ada di halaman 90 dan juga 91. Tugasnya apa ya? Tugasnya membandingkan banyak benda dan juga banyak bilangan seperti yang tadi ya adik-adik di materi yang terakhir. Ada tentang membandingkan bilangan dan juga benda. Selanjutnya adik-adik, tugasnya adalah di halaman 94. Apa itu tugasnya? Tugasnya memberi nomor urutan untuk kegiatan menggosok gigi. Nah, di sini kan sudah ada nomor 1. Nomor 1-nya menuangkan pasta gigi ke sikat gigi. Nah, nanti adik-adik selanjutnya memberikan nomor apa yang harus dilakukan setelah dituangkan pasta giginya ya. Lalu ada tugas lagi di halaman 96. Tugasnya yaitu memasangkan gambar cara merawat tubuh setelah melakukan kegiatan. Di sini sudah dicontohkan ada Edo yang sudah bermain sepak bola. Cara merawat tubuhnya yaitu dengan mencuci kakinya. Nah, nanti adik-adik silakan pasangkan 2 gambar yang belum dipasangkan ya. Selanjutnya di halaman 104 tugasnya adalah melingkari huruf vokal yang terdapat pada kata sabun, sampo, dan pasta gigi. Nah, di kata sabun ini ada huruf vokal yang sudah dilingkari yaitu A. Nah, nanti adik-adik cari lagi mana huruf vokalnya. Lalu dan juga melingkari selain huruf vokal seperti di kata-kata mandi dan cuci tangan pada bacaan itu. Nah, di situ yang dilingkari huruf M karena bukan huruf vokal. Selanjutnya ada di halaman
106. Tugasnya adalah mengurutkan bilangan dan melengkapi bilangan. Tadi kan sudah belajar dari yang mulai terbesar ke yang terkecil, lalu mengurutkan bilangan juga ya adik-adik sudah belajar sebelumnya. Di halaman 107 ada membandingkan bilangan dengan kata-kata yang tadi adik-adik, kata lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Baik adik-adik, itu tadi materi di subtema 3 untuk minggu ini dan juga tugas-tugasnya yang harus dikerjakan selama 1 minggu ya adik-adik. Baik adik-adik, terima kasih sudah menyaksikan video ini, sudah mau belajar bersama, masih semangat belajarnya. Terima kasih banyak ya adik-adik. Apabila dalam penyampaian ke April masih banyak kekurangannya atau pun ada materi yang kurang dipahami, Kak April mohon maaf adik-adik. Kalau adik-adik nanti ada kesulitan, bisa ditonton lagi videonya, bisa juga melihat buku paket. Lalu juga jangan patah semangat untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di waktu yang berikutnya. Assalamualaikum.